dzalik yurma. Sayyidil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau menyatakan bahwasanya yang diterima dari hari-hari seseorang adalah yang murni dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang yang tidak memakan gandum illa mugharbalah, kecuali setelah kulitnya tadi itu, gabahnya tadi itu dilepas. Ada tidak di antara kita yang makan padi sama kulitnya? Tidak ada, insya Allah ya, kecuali tidak sengaja mungkin. Ada satu dua. Ya. Tapi pasti dibersihkan, dipisahkan kan gitu. Wahai yang memakan gandum, wahai yang tidak memakan gandum kecuali setelah dikupas, maka perlu kamu ketahui bahwasanya amal-amal kamu itu juga nanti di akhirat itu disaring juga, dikupas juga. Fala yabqalak, sehingga nanti di akhirat pada akhirnya tidak tersisa untukmu illa ma akhlasta fih, kecuali yang kamu ikhlas di dalamnya. Wa ma ada dzalik, tapi kalau yang tidak ikhlas, yang ini ngaji untuk fulan, yang ini ceramah untuk fulan, yang ini sedekah untuk fulan, itu semuanya yurma, dilempar, dibuang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bukan untuk Allah, karena bukan karena Allah. Di sini kita diingatkan sama Imam Ibn Athaillah bahwasanya kita jangan sampai tertipu dengan amal kita gitu. Karena amal kita ini yang diterima sama Allah, yang pada akhirnya menemani kita di akhirat, yaitu hanya yang kita berbuat dengan ikhlas. Wa ma ada dzalik yurma, selain itu akan dibuang, akan dilempar. Sebagian ulama menyatakan kalau amal tadi itu kecampur antara ikhlas dan tidak ikhlas, ada yang menyatakan langsung batal pahalanya secara total. Tapi ada di antara mereka yang menyatakan pendapat kedua, dilihat mana yang lebih dominan, mana yang di atas 50%, ikhlasnya apa riyaknya. Ternyata lebih banyak ikhlas, ada riyak dikit tapi diterima. Pendapat yang terakhir menyatakan yang ini dan ini lebih gampang ya, dan ini lebih gampang. Jika ada riya dan ada ikhlas, maka dia diberi pahala sekadar ikhlasnya tadi itu. Ikhlasnya 10% misalnya, 90%-nya untuk orang, ya dia mendapatkan pahala 10% daripada amalnya tadi itu. Kemudian beliau menyatakan, wa aktsaru ma yukhsha 'alaika mukhalatatun nas. Wa la yakfik in tasma' bi dhunain bal tusyarikum fil ghibah wa hiya tunqidul wudu wa tuftirus shaim. Kata Imam Ibn Athaillah, yang paling ditakuti untuk dirimu, kata beliau, terlebih di zaman sekarang adalah mukhalatatun nas, yaitu banyak bergaul, banyak berkumpul dengan macam-macamnya orang. Sehingga ketika engkau mendengar ada yang mengunjing, ada yang ngerasani, itu kamu bukan dinamakan hanya sekedar pendengar sekarang, tapi engkau dikatakan sekarang kamu ikut serta di dalam ghibah tersebut. Jadi bukan berarti enggak, saya cuma dengar ya, saya cuma dengar. Loh, enggak, pendengar pun apa? Ahadul mukhtaben dikatakan. Ya, jadi mendengar tadi itu termasuk berbuat daripada ghibah. Wahiyya, dan perbuatan ghibah ini kata Imam Ibn Athaillah, ini tingkatan para kaum arifin ya, tapi bukan dalam syariat. Itu bisa membatalkan wudu dan bisa membatalkan puasa. Tapi secara hukum syariat ya tidak. Ghibah tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu. Naam, membatalkan pahala puasa. Tidak membatalkan puasanya, tapi membatalkan daripada pahala puasa. Nah, tapi yang perlu diingat di sini, ketika beliau menyatakan tentang masalah uzlah, nah, yang perlu diingat di sini, manusia ini kan makhluk sosial ya, saling membutuhkan di antara satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud di sini ya bukan uzlah total, ya. Karena uzlah ini ada di antara makhluk Allah yang memang layak untuk uzlah secara total, tapi secara umum tidak. Hanya saja membatasi daripada perkumpulan-perkumpulan
tertentu, terlebih perkumpulan yang jelek, perkumpulan yang buruk, perkumpulan yang membuat kita tuh merasa lumrah di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang menguntungkan di zaman sekarang kecuali kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan orang yang mengajak kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga yang dimaksud dengan uzlah di sini itu bagi orang yang alim, bagi orang yang sudah memiliki ilmu yang cukup, sudah memiliki ilmu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum alim, belum begitu mengetahui tentang ilmu, belum mengetahui substansi daripada uzlah itu sendiri, tapi main uzlah, wah bahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika keluar ngaku ma'rifat, ketika keluar ya menebak ini dan itu, ketika keluar pokoknya kacau ya. Ketika keluar tadi itu merasa ini dan itu. Kenapa? Karena ketika uzlah tadi itu dia bukan pada dosisnya ya, dia tidak tepat di dalam uzlahnya ya. Terlebih di zaman sekarang ini memang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis ya, beliau bersabda ya, kalau engkau tadi itu melihat syuhan muta', orang yang kikir, pelit tapi ditaati, wahawan muttaba', kemudian orang selalu mengikuti hawa nafsunya, kemudian masing-masing orang saling membanggakan pendapatnya sendiri, fa'alaika bi khuwaisati nafsik, maka kamu, kata Rasulullah, sekarang kalau sudah kamu kelihatan kayak gitu, yang kamu perlu perhatikan adalah kamu dan orang-orang yang terdekat bersama kamu. Wes itu, tidak usah melebar kemana-mana, tapi dirimu jaga betul dan orang-orang yang hidup di sekitar kamu, keluarganya, teman dekatnya, yang sekitarnya masih ada di dalam circle-nya ya orang tersebut. Kemudian beliau menyatakan, kafa bika jahlan antaghar ala zaujatik wala taghar ala imanik. Cukup sebagai kebodohan kamu, kurangnya berpikir kamu ketika engkau cemburu atas istrimu, tapi kamu tidak cemburu atas keimananmu. Seorang suami ya, ketika istrinya ada yang mengganggu misalnya, atau ada yang menggoda, suami pasti apa? Pasti langsung marah ya, pasti langsung akan cemburu. Dan ini sesuatu yang baik. Tapi maksud Al-Imam Ibn Athaillah, kamu cemburu jika istrimu ya ada yang mau merebut istilahnya, tapi kamu tidak cemburu ketika imanmu tadi ini mau direbut. Kafa bika khiyanah antaghar 'alaiha li ajli nafsik. Cukup sebagai perbuatan khianat dari dirimu ketika engkau cemburu atas istrimu untuk dirimu sendiri. Wala tagharu ala qalbik li ajli rabbik, tapi kamu tidak cemburu atas hatimu yang mana itu semata-mata untuk Allah, untuk Tuhanmu. Jadi banyak orang tadi itu ya di zaman sekarang terlebih yang ketika imannya tadi itu terkikis, dia tidak ada rasa cemburu sama sekali. Ya. Dia tidak ada kecemburuan sama sekali. Padahal iman itu kan yazid wa yankus. Iman itu naik dan turun, imannya manusia tadi itu. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk seringkali memperbaharui niat. Kata Nabi SAW dalam sabda beliau, jaddidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, perbanyaklah dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Karena iman itu yazid wa yankus, tambah banyak, ada kalanya tambah tinggi, ada kalanya berkurang. Nah, ketika berkurang tadi itu yang bahaya. Ketika iman tadi itu terkikis, ini yang bahaya. Penting bagi kita untuk memperbarui. Idza kunta tahfad mahulak, jika engkau menjaga apa yang untuk dirimu, yaitu istri, cemburu atas istrinya, dan ini penting ya. Ini penting di zaman sekarang ini. Banyak di antara mereka yang sudah tidak lagi merasa cemburu atas istrinya. Waliyatubillah min dzalik. Ini dahsyat ini, ya. Istrinya ngobrol dengan
orang-orang laki, tidak ada masalah, hal yang lumrah. Kemudian istrinya duduk dengan orang laki, bukan mahram, nggak ada masalah. Bahkan istrinya jalan dengan orang laki yang bukan mahram, nggak ada masalah. Istrinya bersentuhan tangan dengan yang bukan mahram, nggak ada masalah. Ini bahaya besar. Ini bahaya besar. Dikatakan ada 3 macam orang, kata Rasulullah SAW, yang kelak tidak akan mampu menghirup harumnya aroma surga. Padahal aroma surga itu bisa tercium dengan jarak 500 tahun. Jadi misalnya dari Tuban ini, perjalanan 500 tahun sampai ke sebuah tempat, itu jaraknya surga seperti itu. 500 tahun itu sudah kecium semerbaknya. Tapi kata Rasulullah, ada 3 orang ini yang tidak bakal mencium aroma surga. Mencium apa tidak, apalagi masuk. Ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama adalah akun liwalideh, yaitu orang yang durhaka sama orang tua, berani bantah orang tua, berani nggak nurut. Yang kedua, mudminul khamri, yaitu orang yang pecandu minuman keras. Yang ketiga adalah ad-dayus, yaitu siapa itu ad-dayus? Alladzi la yagharu ala ahlih. Ketika seorang suami tidak merasa cemburu atas istrinya. Istrinya mau keluar, tidak ada masalah. Nggak pakai jilbab, nggak ada masalah. Nongkrong, duduk dengan orang laki, tidak ada masalah. Bersentuhan tangan dengan orang laki, tidak ada masalah. Hati-hati, ini ada yus. Orang yang tidak memiliki kecemburuan atas istrinya. Apalagi digabung ini, sudah durhaka sama orang tua, minum minuman keras, ada yus, ya sudah. Alamat ini ya, waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang ikhlas di dalam beramal. Kalau seandainya ada yang ada ujub, ada riya itu berusaha masuk, kita ingatkan kembali untuk apa kita tadi ini beribadah untuk makhluk, ya. Misalnya, ini ada bapak-bapak ya yang butuh karyawan misalnya. Wah, ini kalau anak ngajinya enak, ini misalnya ya, anak bakal direkrut ini sama bapak-bapak ini yang nyari karyawan. Waduh, tartilnya, tajwidnya luar biasa. Nah, itu diingat lagi, loh. Paham ya? Rezeki itu bukan di tangannya orang itu. Justru kalau diikhlaskan ngajinya karena Allah, Allah akan berikan, bahkan Allah berikan yang lebih baik. Ya mudah-mudahan kita jadi orang yang ikhlas, orang yang cemburu ketika imannya berusaha dicuri oleh setan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alhamdulillahi rabbil alamin.